Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini kita akan melihat beberapa video bagaimana ibadah penghiburan sahabat ya, ibadah duka cita, menghibur saudara-saudara yang mengalami duka cita, mengalami intoleransi. Luar biasa ini sahabat ya, bukan hanya doa saja, ibadah kebaktian, ibadah tengah minggu, misa-misa yang lain yang dilarang dan diganggu oleh kaum-kaum intoleransi di Indonesia ini. Tetapi ibadah penghiburan juga sahabat, miris sekali sahabat ya, betapa mereka ini sangat Kristen fobia sekali, ketakutan sekali lihat kekristenan, takut umat pada murtad. Karena memang faktanya umat mereka semakin hari semakin tergerus terus menerus, khususnya di daerah-daerah di mana mereka mayoritas. Yuk kita lihat videonya sahabat. Nama acara kita Depok, Jawa Barat, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Saat ini suasana di rumah duka Bapak Sihotang. Semua warga Katolik datang untuk mau menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat tidak membolehkan, melarang supaya tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Jadi romohnya sudah datang tetapi tidak bisa misa karena Pak RT-nya melarang. Ini di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Serong. Tanggal 28 Juni 2026. Ya, cukup mengherankan sahabat ya, bagaimana ibadah penghiburan kata mereka tidak perlu dilakukan, cukup dalam hati saja katanya. Luar biasa pembiadaban ini sahabat, di negara yang katanya menjunjung tinggi Pancasila, menjunjung tinggi UUD 1945, tetapi kaum-kaum intoleransi di bangsa ini tidak pernah habis-habisnya, terus ada. Meskipun mereka berkata agama kami adalah agama rahmat, agama pembawa damai, namun buahnya, faktanya kita lihat, dalam 1 bulan bisa berkali-kali terjadi persekusi kepada orang-orang Kristen. Meskipun sahabat ya, ada penjelasan dari Pemkab Depok. Yuk kita lihat sahabat ya. Paling nggak ada unsur pemerintahnya yang mengawal sampai nanti kita pastikan opung ini sampai disemayamkan dari lingkungan ini keluarnya dengan baik, datang dengan baik-baik, waktu ini wafat keluarnya pun dengan baik. Mangga Ibu atas pernyataan statement damai kita. Iya, saya hanya ini aja ya. Soalnya kejadian pertama juga udah ini pas baru beli rumah ini seperti itu. Padahal Ustadz Solik udah serah terima, kami sengaja di sini Bu RT dulu, RT mana dulu sama warga masak sendiri. Saya bilang kalian lah yang masak, biayanya berapa, takutnya aku yang masak, nanti mereka nggak mau. 100 box waktu itu penuh dulu di sini semua. Ustadz itu langsung ngomong di sini sama waktu dia masih hidup sama abang ipar saya, udah meninggal juga, tinggal di Rawadenok. Ya ini anaknya tadi, putrinya yang terawat taruh di sini. Nah, udah serah terima gitu, ustaznya termasuk bahwa rumah ini udah kujual sah ke Pak Sihotang. Dia orangnya enak, baik gitu. Pas sudah mau kami bikin ini acara syukuran, ada lagi seperti itu, tiba-tiba rame di sini. Nah, RT itu langsung marah memang. Siapa yang berani di sini? Nggak ada yang ini.
RW juga kan, ke RT RW juga udah lapor. Dekat juga sama kami, tapi kok begini-gini juga. Ini yang paling menyesalkan dan kejadian seperti ini lagi. Kenapa ya? Kenapa kok antara agama aja kok seperti ini? Apa sih, agama itu kan pilihan masing-masing. Kenapa? Kenapa kamu Pak Kristen nggak pernah membenci agama yang lain loh? Agama yang lain nggak saya bilang agama ini. Enggak. Karena kami diajarkan dengan kasihilah sesamamu manusia. Apapun agamanya itu. Ini aku sesalkan. Sedangkan Pak Zihotan di sini juga dianggap orang tua. Tapi kok gini, udah datang Ustaz Pak, datang Ustaz itu kemarin dia bilang bisa opung, bisa. Mau cara apapun bisa. Mobil silakan parkir. Dia sendiri yang ngomong gitu. Tapi kok RT datang udah malam, saya bingung. Kenapa? Kebetulan ada pastor datang dari luar negeri. Datang dari Santono Situmorang, yang dulu dia ingin dia itu Pak Simotan sampai dia jadi pastor, jadi dia berhutang budi gitu. Pas kemarin dia sedih nangis, kok bisa gitu tulang, katanya nggak bisa, masih ada rupanya kayak gini ya, katanya di Indonesia ini, kata dia gitu. Enggak, aku juga nggak tahu seperti ini apa. Sebetulnya aku mau keluar kemarin, tapi semua orang ini nggak boleh, nanti kamu jangan ketimsan, nanti kamu yang ini, katanya kok banyak, kok sedih kali loh. Aku udah sedih kehilangan suamiku, sedih lagi karena masalah ini. Itu aja Pak. Kenapa selalu membenci kami? Dari simpat di sini juga selalu membenci kami orang Kristen. Apa sih yang salah kami bikin? Bapak RT mau bilang apa? Iuran apa? Aku kasih kok Pak. Enggak pernah, kalau memang kewajiban itu hak kami, enggak ini, gitu loh. Enggak pernah kami ini, itu. Masa disamakan apa karena jangan antara agama itu kita jadi saling apa ya? Iya menjauh. Iya, aku juga jadi kayak ngomong, warga sih baik-baik semua. Nah tante ini, opung, kemarin juga pernah datang, tapi makanya kaget saya kok RT kok bisa ya sama RW. Dulu kejadian juga RW, tapi kalau ini ngomongnya enak dulu ini kalau di luar. Ya tante, ya, tapi kok beda di mulut, hatinya beda. Itu yang racun itu. Itu racun kayak gitu. Itu Pak. Nah itulah sahabat yang terkasih ya, penjelasan dari Pemkab Depok dan keluarga yang melakukan misa penghiburan sahabat. Nah seperti yang saya katakan, saudaraku yang terkasih yang lagi heboh nih di media sosial, Protestan Katolik sering diadu domba. Saya katakan, jangan kalian mau terpancing, karena kalianlah yang akan diganggu. Mana pernah saudaraku Katolik menyeruduk ibadah penghiburan Protestan? Enggak pernah orang Protestan menyeruduk ibadah penghiburan saudara kita Katolik, enggak pernah. Tetapi di media sosial saya lihat kalian ribut saling baku hantam. Yang Romo menyerang Protestan, yang pendeta menyerang Katolik. Kalau jika ada saudaraku yang terkasih, Anda tidak setuju dengan pengajaran Katolik, Anda tidak setuju dengan pengajaran Protestan, silakan buka diskusi tertutup. Diskusi tertutup. Bikin seminar-seminar tertutup, bahaslah itu bersama-sama. Jangan Anda mempertontonkan, mempermalukan diri Anda sendiri sehingga apa? Anda diolok-olok, Anda dipermalukan. Bersatulah saudaraku. Kita satu tubuh Kristus, sama-sama percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya saya cukup miris kalau ada yang berkata kamilah sahabat Islam. Yang Katolik berkata kamilah sahabat Islam. Yang Protestan berkata kamilah sahabat Islam. Tak ada saudaraku. Anda sama-sama diganggu, Anda sama-sama diseruduk, Anda sama-sama dipersekusi. Kalau Anda tidak bersatu saudaraku, mereka senang. Memang betul ada saudara-saudara kita Muslim itu toleransi, ada. Tetapi kita nggak tahu sahabat, mana yang toleransi, mana yang intoleransi. Ada yang kelihatan seperti toleransi, padahal pada faktanya mereka melindungi saudara-saudara mereka yang intoleransi. Buktinya apa? Orang-orang begini tak pernah ditanggap. Tak pernah mereka saudaraku habisi orang-orang begini. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ya terus ada sahabat. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Akhirnya saudaraku kita nggak tahu. Memang betul ada mereka yang toleransi. Memang betul saudaraku.
Tetapi kita nggak paham, nggak tahu mana yang toleransi, mana yang enggak. Sama-sama mereka juga bertakbir. Yang tukang geruduk gereja bertakbir, yang tidak suka geruduk gereja juga bertakbir. Yang bubarin ibadah juga begitu, yang tidak juga begitu. Anda nggak tahu. Makanya kita harus bersatu, bergandengan tangan bersama-sama. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Anda terpecah belah, musuh akan masuk. Demikianlah di Sumatera Utara terjadi. Suku Nias, suku Toba, suku Karo, suku Pakpak, suku Simalungun diadu domba. Sehingga apa kita lihat di Sumatera Utara sekarang? Babi pun, pedagang babi pun saudaraku sudah diganggu. Gereja pun sudah didemo. Itu yang terjadi saudara yang terkasih. Luar biasa kan? Bagaimana terjadi terus menerus jika Anda tidak sehati. Jangan Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Mari bersama-sama bersatu saudaraku. Tak ada saudaraku sahabat bagi mereka. Tetap ada diganggu selama Anda percaya Yesus Kristus Tuhan. Selama Anda mengagumi bintang Daud, tetap saudaraku. Tak ada saudaraku bagi mereka toleransi bagi bintang Daud, bagi salib, bagi daging babi, tak ada. Tetap mereka ganggu. Makanya saudara yang terkasih, selama Anda menganggap saudaraku sakral bintang Daud, tidak akan bersahabat bagi mereka. Selama Anda menganggap salib itu adalah bagian dari penebusan, tidak akan bersahabat dengan mereka. Bersahabatlah sebagaimana sebangsa dan setanah air. Tetapi dulu dalam hukum akidah, tetap Anda akan diganggu. Itulah saudara yang terkasih. Ini misa diganggu, ibadah misa penghiburan diganggu. Luar biasa saudara yang terkasih ya. Terjadi terus menerus. Makanya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersatu, bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung, karena kita satu tubuh Kristus. Ku tak pandang kau dari gereja mana, selama engkau percaya Yesus Kristus Tuhan, engkaulah saudara seimanku. Haleluya, puji Tuhan, shalom.